Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang sudah bantu like dan subscribe, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi seputar pencairan bansos untuk kategori nelayan kecil dengan penghasilan tidak menentu. Nah, untuk kriteria penerimaan bansos, kunci utama penerimaan bansos di Indonesia adalah kondisi ekonomi dan pendaftaran dalam sistem data pemerintah. Kriteria umum yang harus dipenuhi oleh nelayan kecil itu untuk yang pertama, terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau yang sering kita sebut DTKS. Ini adalah basis data utama yang digunakan oleh Kementerian Sosial atau Kemensos. Jika tidak terdaftar, peluang menerima bansos reguler seperti PKH atau BPNT akan kecil. Nah, jadi buat para nelayan yang mungkin sekarang sedang kesusahan ya karena kondisi ekonominya itu melemah, itu harus terdaftar dulu supaya bisa mendapatkan bantuan ya. Harus terdaftar di DTKS. Nah, untuk syarat yang kedua, itu tergolong keluarga miskin atau rentan miskin. Penghasilan tidak menentu sangat mendukung kriteria ini, asalkan total pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan. Jadi kalau nelayannya itu masih tergolong keluarga kaya atau keluarga yang masih mampu lah, itu tidak memenuhi syarat ya, karena syarat yang kedua ini nelayannya itu harus tergolong dalam keluarga miskin atau rentan miskin. Jadi seperti itu. Dan untuk syarat yang ketiga, itu tidak termasuk golongan yang dilarang. Umumnya, penerima bansos adalah masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap atau bukan merupakan aparatur sipil negara atau ASN, TNI atau Polri, pensiunan ASN atau TNI, Polri, atau memiliki penghasilan rutin dari APBN atau APBD di atas batas tertentu. Nah, jadi kalau nelayan tersebut itu pensiunan TNI, polisi, atau ASN itu tidak memenuhi syarat ya. Jadi yang memenuhi syarat itu bukan berasal dari anggota ASN, aparatur sipil negara, atau TNI, atau polisi ya. Itu syarat yang ketiga. Nah, terus untuk syarat yang keempat, itu memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan atau yang disingkat itu KUSUKA. Khusus untuk program bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kepemilikan KUSUKA seringkali menjadi syarat wajib bagi nelayan kecil. KUSUKA juga menjadi bukti identitas sebagai pelaku usaha perikanan. Nah, jadi sebagai nelayan itu wajib memiliki kartu pelaku usaha kelautan ya, atau yang sering disingkat itu KUSUKA ya. Nah, kalau belum memiliki ya segera untuk mendaftarkan ya, supaya bisa mendapatkan kartu pelaku usaha. Nah, untuk syarat yang kelima, telah melaksanakan kegiatan kelautan dan perikanan. Untuk beberapa bantuan KKP, nelayan disyaratkan telah melaksanakan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan paling singkat 1 tahun secara berturut-turut. Nah, jadi minimal untuk nelayan yang ingin mendaftarkan bansos ke pemerintah, itu telah melaksanakan kegiatan kelautan ya, seperti mencari ikan atau memancing, kayak gitu kan ya. Itu paling singkatnya 1 tahun secara berturut-turut. Berikutnya jenis bantuan yang relevan untuk nelayan kecil dengan penghasilan yang kurang menentu. Ada 2 kategori utama bantuan yang relevan untuk nelayan kecil yang penghasilan tidak menentu. Bansos reguler Kemensos dan bantuan pemerintah dari KKP. Untuk yang pertama, bantuan sosial reguler. Ini dari Kemensos. Ini adalah bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum yang sangat mungkin diterima jika terdaftar di DTKS. Program Keluarga Harapan seperti PKH, bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin yang memiliki komponen tertentu, misalnya ibu hamil atau balita, anak usia sekolah, lanjut usia, atau penyandang disabilitas. Jadi untuk nelayan kecil yang kurang mampu dengan penghasilan tidak menentu, itu ada kemungkinan besar bisa mendapatkan PKH, asalkan sudah terdaftar di DTKS. Dan yang kedua, ada bantuan pangan non-tunai atau BPNT, atau kartu sembako. Bantuan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk saldo di kartu untuk membelanjakan kebutuhan pangan di e-warung, seperti membeli daging, lauk pauk, beras, dan lain-lain ya. Ini ada 2 bantuan yang sudah jelas ya. Di sini ada PKH sama bantuan sembako. Nah, terus bantuan berikutnya ini dari Pemerintah Khusus Sektor Kelautan dan Perikanan ya, atau KKP. Ini adalah bantuan untuk mendukung keberlanjutan usaha dan perlindungan nelayan. Untuk bentuk bantuannya yaitu bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan. Bantuan ini dapat berupa alat penangkapan ikan, misalnya jaring, bubu, pancing, permesinan kapal, mesin tempel, kelinting,
atau perahu untuk mendukung operasional melaut. Nah, jadi di samping mendapat bantuan PKH dan bantuan sembako, nelayan yang kurang mampu itu juga mendapat bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan ya, seperti bubu, jaring, terus alat pancing, bahkan perahu untuk mendukung operasional melaut ya. Bantuan berupa pembayaran premi untuk melindungi nelayan kecil jika terjadi kecelakaan saat melaut atau kegagalan usaha akibat cuaca buruk dan lain-lain. Nah, jadi di samping ada bantuan seperti alat untuk menangkap ikan, nelayan juga akan mendapatkan bantuan seperti asuransi jiwa dan usaha ya. Nah, terus berikutnya ada juga bantuan operasional atau tunai. Dalam situasi tertentu, misalnya penyesuaian harga BBM atau krisis ekonomi, pemerintah dapat menyalurkan bantuan operasional atau bantuan tunai khusus kepada nelayan untuk mengurangi beban biaya melaut. Nah, terus bantuan berikutnya ada subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Nelayan kecil berhak mendapatkan akses ke BBM jenis tertentu dengan harga subsidi untuk mengurangi ongkos melaut. Nah, jadi di sini ada beberapa bantuan yang bisa dibilang cukup banyak ya. Jadi ada program PKH, terus ada bantuan sembako ya, terus ada bantuan sarana dan prasarana, terus ada bantuan pembayaran premi asuransi nelayan atau asuransi jiwa dan usaha, terus ada bantuan operasional tunai, terus ada juga subsidi bahan bakar atau BBM. Berikut adalah saran penting yang perlu diperhatikan. Untuk memastikan dapat menerima bansos, nelayan kecil disarankan untuk yang pertama, memastikan terdaftar di DTKS. Jika belum, segera lapor ke kantor desa atau kelurahan atau dinas sosial setempat. Terus yang kedua, mengurus kartu Kusuka, Kusuka, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Karena ini menjadi kunci untuk banyak program bantuan dari KKP. Nah, itu ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Nah, jadi buat yang belum terdaftar, segera mendaftarkan melalui kantor desa atau kelurahan setempat. Dan buat yang sudah terdaftar, semoga bantuannya cepat cair. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.